Banyak sekali saya pikir, karena dari acara ini nanti kita akan bertemu, kita akan terjadi interaksi masing-masing pihak. Pelaut itu mereka bisa meningkatkan pengetahuan teknis ya. Pertama itu kalau mereka ikut menjadi peserta daripada engineering tutorial. Mereka yang haus dengan ilmu, mereka yang ingin terus meningkatkan skill dan kompetensi mereka, mereka bisa datang dan bisa ikut untuk mendengarkan pencerahan dari Pak Suparwo ya di engineering tutorial. Kemudian mereka bisa mendapatkan wawasan mengenai transformasi digital industri maritim, karena memang perkembangan teknologi di bidang maritim ini sangat cepat sekali, jadi kita juga harus bisa beradaptasi ya. Kemudian di sini juga karena terjadi interaksi, kita bisa membangun networking ya dengan perusahaan pelayaran. Mungkin pelaut nanti akan bisa ketemu dengan perusahaan pelayaran atau crew agency, bisa terjadi update bahwa untuk lowongan-lowongan pekerjaan untuk pelaut itu adanya di mana saja. Nah, ini mudah-mudahan bisa sangat membantu sekali ya buat para pelaut yang saat ini mereka belum mendapatkan pekerjaan. Nah ini kemudian mereka bisa mengenal peluang karir baru ya ini tadi. Bahkan yaitu mereka bisa langsung ketemu dengan para senior-senior, para praktisi yang sudah berpengalaman puluhan tahun di industri maritim. Mereka ya kita semua kita bisa belajar banyak dari mereka. Nah disinilah benefit-benefitnya nanti akan kita dapatkan banyak sekali, insya Allah. Dengan tema seperti ini, One Ecosystem Maritime 2026 artinya tidak hanya pelaut senior ataupun ya hampir bahkan semuanya harus ikut ya Pak ya. Oh harus. Tahun Natal ini pun juga sebaiknya juga hadir gitu. Harus, sebenarnya harus ikut. Iya. Ya. Ya terima kasih Pak. Nah ini Pak, karena ekosistem ini kan tidak hanya pelaut saja ya Pak ya. Ini kan juga industri kita akan undang juga ya Pak ya. Ya semua stakeholder kita undang. Nah ini untuk industri ini kalau boleh tahu manfaatnya apa aja ya Pak ya untuk hadir di acara ini ya Pak ya. Iya sebenarnya kan core daripada One Maritime Ecosystem ini kan kita bisa bersatu. Nah, bagaimana kita bisa bersatu kalau kita tidak mengenal satu sama lain. Nah, disinilah kita bisa mengenal satu sama lain untuk perusahaan pelayaran ataupun vendor ataupun crew agency mereka ini bisa memperluas jaringan bisnis mereka. Ya, itu salah satunya. Ya, tempat bertemunya mungkin nanti vendor dengan supplier, perusahaan pelayaran dengan supplier, dengan vendor, bisa jadi nanti terjadi di situ ya. Kemudian antara crew agency dengan para pelaut, crew agency saat ini mereka sedang sulit mendapatkan pelaut-pelaut yang qualified, ya nanti bisa langsung ketemu, bisa langsung memberikan terjadi interview, itu bisa saja ya, itu nanti kita serahkan ke mereka. Kemudian diklat pelayaran bisa saling bekerja sama, bagaimana mereka bisa meningkatkan mutu atau kualitas daripada pembelajaran untuk taruna-taruni mereka ya. Kemudian salah satunya di sini kita bisa saling berbagi perkembangan digitalisasi di industri maritim ini. Nah, itu yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu keinginan kita, semuanya bisa saling berinteraksi di sini. Ya. Jadi tadi Bapak sebutkan ada vendor, perusahaan pelayaran, kemudian juga crew agency, tentu juga regulator pasti juga akan ikut berpartisipasi di acara seperti ini Pak ya, untuk kita bahas apa tadi Bapak sampaikan yang pertama tadi Pak mengenai diskusi panel ya Pak ya. Oh iya, diskusi panel ya. Iya, kira-kira kalau boleh tahu bocorannya bicara tentang apa nih Pak diskusi panel nanti Pak? Iya, diskusi panel ini kita yang pertama bagaimana kita menghadapi digitalisasi
ya menghadapi digitalisasi. Kemudian bagaimana kita stakeholder di bidang maritim ini selama ini kita berjalan sendiri-sendiri, tetapi bagaimana kalau kita sama-sama, kita bersatu, kita saling mendukung satu sama lain. Kita saling mendukung satu sama lain sehingga kita bisa saling terhubung, terintegrasi. Selama ini mungkin perusahaan pelayaran pada saat mereka membutuhkan sesuatu, mereka harus melalui proses yang lama untuk mendapatkan semacam mungkin logistik ataupun spare part ataupun apa saja. Nah, dengan adanya ini mudah-mudahan mereka bisa mempercepat proses itu. Kemudian vendor, mereka mungkin mereka mencari konsumen mereka. Selama ini mereka berjalan sendiri-sendiri. Dengan kita berkumpul bersama nanti itu semua akan terjadi interaksi. Nah, ini banyak sekali nanti yang akan kita bicarakan. Ya. Hari ini Pak diskusi panel dengan melibatkan banyak pihak, seluruh pihak kayak gitu ya Pak. Insya Allah akan bisa jadi akan melahirkan satu ide besar nantinya ya Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan. Nah Pak, sebenarnya apa sih visi, mungkin ada visi besar yang ingin dicapai di acara yang bertema One Maritime Ecosystem 2026 ini? Mungkin ada visi besar yang harus dicapai kayak gitu Pak? Iya, sebenarnya visi besar yang ingin kita capai itu kita terhubung. Di masa depan itu kita terhubung satu sama lain. Kita membangun suatu sistem bagaimana kita terhubung, kita saling membutuhkan, kita saling mendukung. Itu namanya, makanya kita One Maritime Ecosystem. Dalam ekosistem maritim ini kita saling terhubung, kita saling terkoneksi satu sama lain, kita saling mendukung. Ini salah satu visi besar daripada acara ini. Ya. Mohon maaf, ada yang satu yang mungkin tadi belum kita sebut Pak, akademisi para akademi maritim ini juga pasti akan ikut ya Pak ya, akan ikut bergabung dan kita undang juga kali ya Pak ya, pastinya ya Pak ya. Ya, kita undang nanti dari diklat pelayaran, nanti mudah-mudahan dari stakeholder dari diklat pelayaran bisa datang, kemudian dari taruna-taruni mereka. Saya sebagai pendidik ya mengharapkan dengan adanya ekosistem yang terbangun ini akan mendapatkan informasi positif yang harus disikapi oleh penyelenggara diklat untuk bisa menyesuaikan perkembangan teknologi ke depan dan tuntutan kemampuan yang diminta oleh kondisi ke depan terhadap para lulusannya, sehingga ekosistem yang dibangun ini nanti menurut saya sebagai pendidik sangat-sangat penting diikuti atau dilibatkan atau terlibat para penyelenggara diklat pelayaran, apakah itu diklat pelayaran tingkat akademi ke atas, akademi politeknik, sekolah tinggi ataupun tingkat bawah, sekolah menengah pelayaran kelautan, SMK. Nah itu perlu, karena mereka ini nanti harapan kami jangan sampai mereka puas dengan berlayar di dalam negeri, tapi mereka juga harus bisa mengoperasikan sebagaimana tadi cita-cita kami, cita-cita waktu kita masuk IMO whitelist sebagai bangsa yang terletak sebagai poros maritim dunia, mengoperasikan, jangan kalah sama Bangladesh, jangan kalah sama Filipina, jangan kalah sama ini coba gara-gara bahasa Inggris, tunjukkan. Nah, maka itu saya minta mumpung ini ada kesempatan untuk berkoneksi
dengan kami-kami. Saya harapkan pada pimpinan lembaga diklat bisa ikut hadir di acara ini, walaupun tempatnya di bengkel, tapi justru bengkel inilah yang menjiwai kamar mesin. Ya, Terima kasih. Engineering Space. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hidayat untuk Ya, gambaran sama-sama. besar dari acara yang akan kita adakan di tanggal 25 Juni 2026. Berarti ini ekosistemnya benar-benar komprehensif, ada pelaut, ada pelaku industri, Betul. ada dari akademisi gitu Pak ya, bahkan senior-senior juga insya Allah juga pada akan hadir. Maka kami mengundang seluruh stakeholder maritim Indonesia untuk hadir pada tanggal 25 Juni 2026 di acara One Maritime Ecosystem 2026 bertempat di workshop PT Nur Jaya Partindo, Sengkar Barat, Jakarta Utara. Kita bersama-sama memperingati Seafarers Day 2026 dan membangun masa depan industri maritim Indonesia yang lebih terhubung, lebih kolaboratif, dan lebih maju. Untuk mendaftar dan dapatkan informasi lengkap bisa akses melalui website kami di pelautconnect.com atau menghubungi kontak person kami dengan Dania di 0889 8925 3740 atau Susmono di 0889 8925 3747. Kami di sini semua, Bapak Hidayat, CEO PT Navindo Wrestling Sinergi, bersama Pak Suparwo, Ketua, kami semua mengundang Bapak Ibu seluruh stakeholder dari Maritim Indonesia untuk hadir di acara di tanggal 25 Juni 2026. Terima kasih. Salam laut. Salam pelaut. Salam.